Halo, kita jumpa lagi di podcast The Reluctant Economist yang akan membahas mengenai penundaan tarif yang sudah dilakukan oleh Presiden Donald J. Trump beberapa hari yang lalu. Tentunya kita semua berpikir, tarif ditunda, ini ada strategi apa? Apa akan semakin unpredictable? Unpredictability-nya akan semakin tinggi? Ada apa dengan ini semua? Kita akan coba bahas di podcast ini satu persatu. Oke, jadi mengenai penundaan tarif ini, kita ibaratkan adanya singa. Singa, dia habis menerkam mangsanya, tapi nggak dibinasakan. Mangsanya itu akan nyerah dan sudah kalah. Ketika dia sudah melihat mangsanya itu sudah nyerah dan kalah, dia naik ke atas gunung. Dia ngeliatin dari atas. Sambil bilang kepada mangsanya, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu hanya boleh diam di situ. Mangsanya bilang, iya, saya akan nurut. Nah, ini adalah pengandaiannya. Jadi singa itu adalah Amerika Serikat. Mangsanya itu adalah semua negara yang terkena tarif dan saat ini sedang ditunda. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat penting. Ditunda itu buat apa sebenarnya? Nah, jadi ada strategi dari Presiden Donald Trump untuk mengamati. Ketika sebuah negara itu sudah dikenakan tarif yang sangat tinggi atau perang tarif, pada saat penundaan ini seakan-akan semua negara akan mencari jalan atau akalnya sendiri. Sebenarnya yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat adalah untuk melihat apakah negara tersebut akan merapat ke China atau merapat ke Amerika Serikat. Hanya ada dua pilihan blok ekonomi di dunia ini. Merapat ke China atau merapat ke Amerika Serikat. Jadi dalam 90 hari ini semua negara ini akan melakukan yang namanya lobby-lobby, pendekatan, approach. Semuanya akan mikir, semuanya akan nulis kebijakan bagaimana untuk menyikapi ini semua. Tapi saya beritahukan di sini bahwa Presiden Donald Trump mengamati dan dia ingin tahu akan merapatkah negara-negara yang kena tarif ini ke China atau ke Amerika Serikat. Jadi itu adalah pilihan. Silakan memilih. Semua negara diberikan pilihan sebebas-bebasnya, itu adalah pilihan pribadi, tidak bisa dipaksa. Oke, baik. Dan kemudian selanjutnya adalah apakah kemarin juga perang dagang sudah memberikan dampak ekonomi yang berat kepada pemerintahan Cina dan ekonomi Cina? Jawabannya iyalah. Iya, memberikan dampak yang sangat berat kepada pabrik-pabrik pemerintah Cina. Jadi banyak pabrik yang stok barang itu numpuk di Cina sampai hari ini karena tidak bisa masuk ke Amerika karena dikenakan tarif yang sangat tinggi. Yuan, mata uang Cina, itu drop sampai ke 7,4, melemah. PHK sudah semakin marak kembali. Perlu diketahui bahwa sebelum perang tarif ini, negara Cina juga sudah mengalami namanya perlemahan ekonomi karena memang kebijakan pemerintah Cina itu adalah sangat ekstrim dan membuat banyak pengusaha, investor yang sudah pergi meninggalkan Cina. Bahkan orang Cina sendiri sudah meninggalkan Cina. Jadi dampaknya kepada pemerintah dan ekonomi Cina ini sangat berat. Kemudian ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu memang Amerika sudah berhasil melakukan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Jadi Amerika ini memaksa Rusia dan Ukraina untuk bernegosiasi dan berdamai. Pertemuan itu dilakukan di Saudi Arabia, dilakukan juga dibantu oleh Mohammed bin Salman. Pemerintah Saudi Arabia juga ditekan oleh Amerika untuk menjadi broker deal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina. Dan Presiden Trump mengatakan akan segera diakhiri perang tersebut karena sangat merugikan Eropa, Amerika, bahkan dunia. Kemarin saya ada slip of the tongue, jadi
bantuan yang diberikan Amerika kepada Ukraina itu ada 350 US dollars, bukan rupiah. Dan juga gold card, penjualan gold card nantinya jika berhasil akan mencapai 10 triliun dollars, 50 triliun dollars. Jadi semua itu dalam mata uang dollars, bukan rupiah. Nah, kemudian yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini adalah pasar modal di seluruh dunia itu drop. Ternyata itu adalah strategi dari Presiden Donald Trump untuk mengimplementasikan perang dagang. Jadi untuk menghancurkan sebuah negara itu lewat pasar modal. Ya, kenapa? Karena di dalam pasar modal itu ada yang namanya cash, real cash investment. Orang bisa redeem cash itu ketika kita datang ke broker kita, saya mau jual saham saya, langsung dapat cash. Ukurannya hitungannya jam atau mungkin 1-2 hari. Jadi sangat cepat. Jadi pasar modal itu adalah real cold hard cash. Menghancurkan ekonomi sebuah negara itu dengan menghancurkan pasar modal, dan ini dilakukan oleh Presiden Donald Trump di seluruh dunia. Jadi ketika pasar modal itu drop, mulai hancur, maka cashnya itu akan diambil oleh para nasabah atau investor. Dan itu akan mempengaruhi nilai tukar karena panik. Ketika panik, nilai tukar itu langsung drop, negara apapun. Ketika nilai tukar itu drop, maka ekosistem keuangan, salah satunya adalah obligasi. Obligasi juga mengalami goncangan karena orang melihat ada apa ini, pasar modal drop, rupiah drop, obligasi juga otomatis akan drop. Ketika obligasi atau surat utang sebuah negara itu drop, maka yieldnya akan naik. Ketika yieldnya naik, maka beban negara keuangan tersebut bertambah karena dia harus mempertahankan investor untuk long term di dalam obligasi tersebut. Tapi kalau orang bertanya, bukannya Amerika juga hancur pasar modalnya? Betul. Tapi seperti di video kemarin saya jelaskan bahwa The Fed sudah menginjek jumlah yang sangat besar ke pasar modal. Walaupun ekosistem keuangan di Amerika juga mengalami goncangan, tapi mereka sudah mengerti bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Jadi video ini tidak terlalu panjang. Tadi kita sudah bahas mengenai penundaan tarif, apa artinya, dampaknya kepada ekonomi Cina, dan pasar modal yang hancur di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Karena pasar modal itu ada hubungannya dengan cash, investment, kurs, dan bond. Jadi itu adalah circle yang sangat penuh. Ya. Nanti kita akan bahas mengenai sektor-sektor yang masih mungkin bisa potensial di masa perang tarif seperti saat ini. Terima kasih atas waktunya nonton video dari The Reluctant Economist, dan kita akan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.